Ciao. Dokter Ameria. Iya, betul sekali. Ya betul lah, kalau salah coret. Kasih Ya. minus. Kasih minus. Oke, itu minus nilai. Kita Oke. ngomong minus mata mungkin ya, Dok. Boleh, silakan. Oke, Dok. Kita bahas mengenai permasalahan mata anak pada Oke. hari ini ya. Jadi mata anak, apa Dok yang paling sering terjadi pada mata anak? Penyakit apa, Dok? Ya, kalau kalau secara epidemiologi ya paling tinggi tingkatnya adalah kelainan refraksi. Kalau kita sebutnya kelainan refraksi, jadi mungkin tadi yang dikenal adalah kelainan kacamata ya, gitu. Kelainan kacamata. Oke. Betul sekali, itu yang paling tinggi. Kemudian beberapa ya tentunya kelainan-kelainan kongenital atau kelainan bawaan ya. Jadi kelainan bawaan ada misalnya katarak kongenital, glaukoma kongenital gitu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga adanya kemungkinan kanker mata pada anak yaitu retinoblastoma yang sebenarnya secara epidemiologi juga merupakan tumor yang cukup besar, artinya menempati urutan ketiga pada anak-anak gitu. Oh gitu, itu yang paling serem ya. kita sebut ya gitu. Tapi kalau yang paling sering ya tentunya kelainan refraksi atau kelainan kacamata. Tuh. Nah kalau misalnya kita bilang itu bawaan, berarti dalam kandungan bisa kelihatan nggak, Dok? Kalau kelainan misalnya katarak kongenital atau glaukoma kongenital, jadi adanya secara anatomis ada yang berbeda, umumnya sudah bisa dideteksi pada melalui pemeriksaan USG pada saat kehamilan, itu bisa terdeteksi. Kecuali kelainan-kelainan yang sifatnya fungsional atau ya secara fungsi mungkin belum bisa kita lihat ya gitu, tapi bentuk-bentuk anomali kelainan bentuk khususnya bentuk itu bola mata biasanya sudah bisa terdeteksi. Oke, berarti bisa dikatakan bahwa setiap kelainan mata itu bisa terdeteksi pada satu USG kalau misalnya ada perbedaan anatomi, berarti dari segi visual ya yang terlihat. Tapi kalau fungsi kan yang ada yang tahu begitu ya. Betul. Karena kan tentunya kan bagaimanapun juga dalam perkembangan janin disitulah perkembangan organ, pembentukan organ ya. Kalau misalnya ada yang berbeda gitu ya bisa terlihat sih sebenarnya gitu. Tapi ternyata penyakit mata tuh bisa turunan juga, Dok ya? Ada, contohnya kalau misalnya seperti glaukoma kongenital tadi ada yang memang karena bentuk bola matanya yang ternyata ya diturunkan dari orang tuanya gitu kan, itu juga merupakan ya kalau dibilang turunan ya seperti itu. Atau misalnya tadi kelainan kacamata, karena yang paling sering adalah yang kita tahu dengan koreksi lensa minus gitu ya. Kalau minus itu kan terjadinya akibat bola mata yang terlalu panjang atau lebih panjang dari normalnya. Nah, sedikit banyak ya bentuk bola mata diturunkan dari orang tuanya gitu. Jadi kalau misalnya memang orang tuanya sudah ada kelainan kacamata minus misalnya, ya pasti itu udah artinya resiko anaknya juga mungkin punya baseline bentuk bola mata yang seperti itu gitu. Oke, Dok, terkait dengan bermain gadget ya. Nah, hari gini nih, ya kan? Iya, problem itu ya. Problem banget ya, Okay. apalagi kan orang tua sekarang ya biar anaknya diem udah kasih aja HP, kasih aja tab atau iPad begitu kan. Biasanya jadi pendamping makan kalau sekarang. Betul, lagi disuapin main HP gitu ya. Ada nggak sih, Dok, toleransi pada mata anak tersebut? Ini berapa lama bisa melihat gadget dan sebagainya gitu, Dok? Oke, jadi kalau menurut Pediatric Association ya, American Pediatric Association itu memang sarannya adalah rekomendasinya gitu ya. Rekomendasi itu memang kalau misalnya di bawah usia 2 tahun malah sebenarnya nggak boleh dikasih gadget. Sama sekali. Yes, gitu ya, di bawah 2 tahun. Kemudian balita artinya 2 sampai 5 tahun diperbolehkan pakai gadget antara 1 sampai 2 jam sehari gitu. Nah, dengan syarat-syarat ya, kalau misalnya dari bagian mata nih ya, dengan syarat-syarat kalau misalnya kita lihat gadget harus dengan jarak yang betul. Artinya jarak dekat itu yang kita sebut jarak dekat itu antara 30 sampai 50 cm. 30 sampai 50. Kemudian posisinya juga harus betul. Artinya dia posisinya harus dalam keadaan duduk misalnya ya. Duduk dengan pencahayaan yang baik gitu. Jadi bukan yang sambil tidur-tiduran, sambil tengkurap, gelap sambil kamarnya. Iya benar gitu ya. Nah, itu dari kita seperti itu. Dan kemudian sekarang juga ada lagi rekomendasi untuk melihat dekat. Artinya nih kalau yang sudah usia sekolah ya, usia sekolah kan
kalau sekarang nggak bisa dihindari juga ya, karena misalnya kayak kemarin kita full online school gitu ya, sampai sekarang pun kebanyakan jadinya akhirnya kalau kita bilang hybrid, jadi sekolahnya sudah offline tapi tugas-tugas masih online gitu. Nah jadi artinya rekomendasinya kemudian akhirnya di toleransi, oke, boleh kita lihat agak panjang jaraknya dalam 1 hari, artinya boleh lebih dari 2 jam itu tadi, tapi dengan syarat sekarang ada rule 20-20-20. Jadi 20 menit melihat dekat, 20 detiknya harus break dengan cara 20 melihat dengan 20 feet. Jadi 20 feet itu sekitar 6 meter atau jarak jauh gitu. Jadi kita memberikan kesempatan otot-otot lensa mata untuk relax dulu deh gitu. Jadi nggak terus-terusan untuk melihat dekat gitu. Karena gimana pun juga kalau kita lihat dekat terus-menerus tadi otot-otot lensa mata itu akan berkontraksi sehingga mempercepat progresivitas terjadinya kelainan-kelainan kacamata itu tadi gitu. Jadi makanya sekarang mungkin banyak anak TK sekarang udah pakai kacamata misalnya gitu ya. Di samping tadi yang masalah turunan dari orang tuanya, oke, di luar itu deh gitu. Tapi progresnya juga jadinya cepat gitu. Nah itu berarti pesannya ya dok ya buat orang tua yang punya anak-anak di bawah umur. Betul. Ya, kalau bisa ya jangan mainin gadget ya. Benar. Apa kayak kasih makan ikan kalau punya ikan di rumah, ya nggak dok ya? Benar. Jadi artinya memang diperbanyak untuk outdoor activity gitu ya, outdoor activity. Saya selalu ingat pesan atau cerita guru saya dulu ya. Jadi katanya kalau anak dulu itu mainnya layang-layang, main sepeda, katanya gitu. So lihatnya jauh-jauh, lihatnya ijo-ijo, ada benar juga tuh ya, lihat ijo-ijo. Tapi kalau sekarang kan jadinya semua base-nya adalah gadget gitu. Dan cahaya. Benar-benar. Sebenarnya sih tadi ya kalau kita yang saya jelasin melihat dekat. Jadi sebenarnya sih baca buku pun sebenarnya problemnya sama. Jadi maksudnya nggak melulu soal gadgetnya ya, tapi baca buku pun sama. Rules-nya tetap sama, caranya baca juga tetap sama. Cuman yang membedakan kalau buku biasanya cepet bosen. Tapi kalau gadget kita swipe bisa sejam 2 jam nggak terasa. Nah itu sih sebenarnya problemnya gitu. Problemnya di sana. Kalau buku kan ya buku bentar lagi tidur. Kalau gadget kan macem-macem ya di dalamnya gitu. Iya, bisa link ke sana, link ke sini nyambung terus. Iya, betul. terus. Dan kasihan juga ya anak-anak udah pakai kacamata sebelum mereka berhadapan dengan buku. Betul. Kan begitu ya. Itu dia sahabat Premier ya. Jadi jangan kasih gadget gitu ya. Kasih apa kayak ya tadi ya aktivitas outdoor gitu ya. Itu bisa membantu ya. Oke, Dok. Oke. Aman. Insya Allah aman. Ciao.